Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Syaulia, kelas 7F, nomor absen 29. Saya akan menceritakan tentang meladani dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Matlin sejarah di Madinah. 621 penduduk Yathrib berikrar masuk Islam. 622 Nabi SAW berhijrah ke Yathrib. 2 hari perintah puasa perang Badai, 3 hari perang Uhud, 5 hari perang Khandaq atau Azab, 6 hari perjanjian Hudaibiyah, 7 hari perang Mut'ah, 8 hari Fatuh Mekah dan perang Hunain, 9 hari perang Tabuk, 10 hari Haji Wada, 11 hari Rasulullah wafat. 621 tahun ke-11 kenabian. Pada musim haji, penduduk Yathrib berikrar masuk Islam. Sebanyak 12 orang penduduk Yathrib yang berikrar masuk Islam menemui Rasulullah di Bukit Ka'bah. Mereka melakukan perjanjian Aqabah yang berbunyi kesetiaan kepada Nabi, rela berkorban harta dan jiwa, menyebarkan Islam, tidak menyentuh Allah. Disebut juga Baitun Nisa karena ada di antaranya perempuan yang hadir bernama Afrah bin Abid binti Tolabah. 622 pada musim haji, penduduk Yathrib, suku Aus dan Khazraj sebanyak 75 orang asaka untuk berhijrah, dan mereka melakukan perjanjian Aqabah 11 yang berbunyi, siap membela Islam dan Rasul, rela mengorbankan harta dan jiwa, menyebarkan Islam kepada kerabat. Substansi dakwah di Madinah: persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. A. Melakukan kebebasan beragama. B. Azan, sholat, zakat, dan puasa. C. Prinsip kemanusiaan. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Strategi dakwah Nabi di Madinah. 1. Letakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Membangun majelis, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah. 2. Surat kepada para raja, ajakan untuk masuk Islam. 3. Fatuh Mekah, membebasan kota Mekah pada tahun 2 hari Ramadan, puasa, dan perang Badar. Perang pertama pada sejarah Islam bertepatan dengan perintah puasa di bulan Ramadan. 3 hari Syawal, perang Uhud, membiasakan kaum mensyikir dengan membawa 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan kaum muslimin 1.000 pasukan di Bukit Uhud. 5 hari perang Khandaq, Nabi Nakhir berkompiat dengan musyrikin Quraisy. Pasukan berjumlah 24.000 atas usulan Salman Al-Faris. Kaum muslimin membuat qada atas kehendak Allah. Kaum muslimin diberi kemenangan dalam perang ini. 6 hari perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa membawa senjata, hanya berpakaian ihram, akan tetapi dicatat oleh orang musyrikin dan Utsman bin Affan menjadi delegasi dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin hak boleh mengunjungi Ka'bah pada
tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekkah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaiknya pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekkah. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekkah. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin atau bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. 8 hari Fatu Mekkah. 2 tahun berselang, Islam menjangkau Jazirah Arab. Secara sepihak orang Quraisy membatalkan perjanjian Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekkah dengan 10.000 orang tanpa kesulitan. 9 hari Perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Akibat kecemburuan dari Raja Herpes dengan Nabi memimpin pasukan, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. 10 hari Nabi melaksanakan Haji Wada atau haji terakhir sebagai pesan terakhir dari baginda Nabi SAW. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah pada usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.